Pemirsa, aksi balap liar ratusan pemuda di Tuban, Jawa Timur semakin meresahkan warga dan pengguna jalan. Tak hanya membahayakan diri sendiri dan orang lain, pelaku balap liar juga kerap memblokade jalan dengan semena-mena. Tanpa mempedulikan pengguna jalan lain yang tengah melintas, ratusan pemuda di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mondokan, Tuban menggelar balap liar. Aksi yang digelar setiap sore dan malam ini pun membuat resah warga sekitar. Selain membahayakan pengguna jalan, para pebalap liar ini juga kerap memblokade jalan dengan semena-mena. Banyak pengguna jalan yang juga merasa takut untuk melintas. Padahal area balap liar ini merupakan jalan satu-satunya bagi warga yang akan berangkat dan pulang kerja. Mengganggu sekali, terutama seperti saya pengguna jalan. Soalnya ini kan jalan untuk saya berangkat kerja sama pulang kerja. Apalagi kalau pulang kerja ini kan sore Pak ya. Kalau ada balap liar kayak gini kan saya jadi takut gitu. Ratusan pemuda ini datang dari berbagai wilayah di Tuban, Jawa Timur. Dengan bermodal nyali, mereka beradu aksi antar sesama joki. Mirisnya, aksi ini luput dari pantauan polisi. Saya sampaikan pada Kasat Lantas, Kapolsek setempat untuk mengantisipasi dengan cara patroli tiap malam hari di titik-titik jalan yang sepi. Polisi berjanji akan segera menertibkan aksi balap liar ini. Bagi para penyelenggara, joki maupun penonton yang tertangkap akan dikenakan sanksi dan disita kendaraannya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainis melaporkan. Sepasang kekasih menjadi korban tabrak lari. Terduga pelaku bahkan membuang kedua jenazah di tempat yang berbeda. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Polresta Bandung masih menangani kasus tabrak lari di Garut, Jawa Barat pada 8 Desember lalu. Apalagi sepasang kekasih yang menjadi korban tabrak lari tewas dan jenazahnya dibuang terpisah. Kasus mulai terkuak setelah warga di kawasan Pantai Buton, Cilacap, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan jenazah perempuan pada 11 Desember lalu. Karena korban tidak memiliki identitas, polisi pun sempat memakamkan jenazah di kawasan Adipala, Cilacap. Beberapa saat kemudian pihak keluarga datang untuk memastikan identitas jenazah. Setelah diidentifikasi, jenazah wanita bernama Salsabila berusia 14 tahun. Ada konfirmasi balik dan ada koordinasi dari rekan-rekan tim penyidik Polresta Bandung dan juga dari rekan-rekan tim penyidik dari Polresta Banyumas. Diinformasikan dari rekan-rekan tim penyidik Polresta Bandung, ada 2 korban tabrak lari yang hilang sampai kini, yang dimana diidentifikasi bahwa ada identik atau kesamaan ciri fisik. Jenazah Salsabila pun dibawa keluarga untuk dimakamkan di Nagrek, Jawa Barat. Selain Salsabila, pacarnya juga menjadi korban tabrak lari. Namun jenazah Handi Saputra yang berusia 18 tahun ditemukan di tempat berbeda. Jenazah Handi ditemukan di kawasan Cilacap, Jawa Tengah pada 17 Desember lalu. Setibanya di kampung halaman, jenazah Handi pun dimakamkan di Desa Cijolang, Garut, Jawa Barat. Tabrak lari terjadi di kawasan Jalan Raya Garut, Bandung pada 8 Desember 2021. Kasusnya masih ditangani di Polresta Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus tabrak lari yang terjadi di Garut, Jawa Barat pada 8 Desember lalu masih belum menemukan titik terang. Namun saksi mata menceritakan kejadian yang menewaskan sepasang kekasih. Saya minggirin dulu motornya, lalu saya menghampiri motor saya dulu. Nah setelah itu ada yang turun dari mobil, yang pelaku itu atau yang tabrak itu, mobil itu, dia seperti mencari di mana korban. Saya kasih tahu korban di bawah mobilnya. Saya menghampiri ke korban dan korban dibawa ke pinggir, tapi saya tidak ikut membawa. Mereka yang membawanya ke pinggir. Saya menghampiri korban, melihat barangkali korban saya kenal, tapi korban saya tidak mengenal untuk korban. Nah, untuk dibawa ke mobil itu dari mereka dari penumpang mobil itu. Jadi mereka menyuruh, ayo bawa ke mobil cepat, kita bawa ke rumah sakit terdekat. Kita akan tanggung jawab, bawa ke rumah sakit terdekat cepat gitu. Saya spontanitas saya melihat karena korban untuk laki-laki masih ada gestur dia.
Untuk mencari terangnya kasus ini, penyelidikan didukung oleh Polda Jawa Barat dan Polda Jawa Tengah dengan melibatkan 2 unsur kepolisian, yaitu Reserse Kriminal Umum dan Satuan Lalu Lintas, karena ada dugaan unsur kriminal dengan dibuangnya jenazah Salsabila dan Handi di Banyumas dan Cilacap. Kita sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Kemudian kita sudah melakukan olah TKP di tempat kejadian, dan juga kita sudah berangkat ke Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah untuk melengkapi alat bukti. Saat ini kita masih dalam rangka penyelidikan. Bang, kan ini kejadiannya kecelakaan lalu lintas, sekarang diambil alih oleh Reskrim, seperti apa mungkin Bang? Seperti apa bisa jelaskan? Baik, kita melakukan penyelidikan merupakan tim gabungan dari Polresta Bandung, bekerja sama dengan unit Laka Lantas. Kemudian juga kita gabungan juga dengan tim Kripum Polda Jabar. Kemudian dari Polda Jateng juga ikut membantu kita untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Berarti memang ada dugaan kriminal juga. Sementara kita masih dalam rangka penyidikan untuk membuat terang suatu peristiwa. Dan pemirsa, kita sudah bersama ayah dari korban Handi Harya Saputra, Bapak Etes Hidayatullah. Selamat siang Pak Etes, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita Pak atas kejadian yang menimpa anak Bapak. Iya, terima kasih banyak. Baik, Pak Etes, sudah adakah informasi dari kepolisian Pak mengenai kasus ini? Sudah siapa saja misal yang diperiksa oleh polisi Pak? Kalau pihak keluarga dari sini belum ada ya informasi dari kepolisian yang menghubungi. Baik, tapi keluarga. Pak Etes sendiri dan keluarga apakah sudah melapor Kak ke polisi Pak Etes? Oh, sudah laporan sudah. Pelaporannya gitu. Siap, pelaporannya seperti apa Pak? Apakah ada barang bukti yang mungkin diserahkan pihak keluarga kepada polisi untuk mempermudah penyelidikan Pak? Kalau dari keluarga tidak ada yang diserahkan ke polisi barang-barang buktinya, gitu Pak. Baik, Pak Etes, anak Bapak kan ini sempat dikabarkan hilang 10 hari. Akhirnya Pak Etes bisa menemukan kabar bahwa anak Bapak telah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Bisa diceritakan Pak awalnya seperti apa? Awalnya saya pencarian yang ke-10 harinya, karena keluarga sudah lelah, udah kemana lagi, udah gelap mau nyari anak saya. Nah, terus pulang ke rumah, terus pada makan, istirahat. Terus anak saya yang pertama itu buka WA, nah kakaknya yang korban. Nah, terus dia ngomong, Bapak bisa sekarang ke Jawa, ke Banyumas, ada apa? Nah, ini ada ciri-cirinya yang dipakai Handi, begitu. Dari baju, dari celana, dari sepatunya, gitu. Baik, Pak Etes, tapi apakah Bapak tahu Pak saat itu Handi dengan Salsabila tujuannya kemana Pak sehingga melewati Jalan Garut? Oh, saya kurang tahu ya. Kakak saya lagi kerja di Bandung, di Soreang. Jadi saya juga dibel sama kakaknya. Bapak pulang, si Handi tabrakan, begitu aja. Nah, saya dari tempat kerja pulang jam 4. Sampai ke rumah itu jam 10 lebihan karena macet di jalanan. Baik, nah saat ini kan apa yang sudah Bapak dengar dari kasus ini Pak? Karena memang ada saksi tadi yang sebelumnya kami tayangkan menyebutkan bahwa ketika kecelakaan terjadi dia sempat membantu Handi yang kondisinya masih bergerak untuk dibawa ke dalam mobil. Namun ternyata kabarnya tidak enak ini yang sampai ke keluarga Bapak. Tanggapan Bapak seperti apa Pak Etes? Kalau saya kan tidak melihat gitu Pak, apa betul apa enggak, masih kata saksi begitu.
karena saya kan lagi di perjalanan, mungkin pas hari itu pulang ke rumah. Baik, Pak Etes, saat ini harapan Bapak kepada polisi apa, Pak? Karena sebenarnya ada foto dari pelaku yang sudah tersebar di media sosial, tapi saat ini polisi masih belum menemukan pelaku. Apa harapan Bapak, Pak Etes? Kalau harapan saya kepada bapak-bapak polisi, mohon segera ketangkap orangnya. Saya percaya 100% kepada bapak-bapak polisi mengungkap kejahatan ini. Saya percaya 100% kepada bapak-bapak polisi. Bapak-bapak polisi juga tidak diam masalah ini. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Etes Hidayatullah, kita harapkan semoga polisi bisa bergerak lebih cepat untuk mengungkap kasus ini. Dan kami sekali lagi turut berduka cita Pak atas kasus yang menimpa Bapak. Terima kasih Pak Etes, sehat selalu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah perahu longboat terbalik di perairan Sikabaluan, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. 4 orang berhasil diselamatkan, sementara 2 orang meninggal dunia. Tim SAR dari Basarnas Mentawai dan Kota Padang berhasil mengevakuasi 2 korban perahu terbalik di perairan Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. 2 dari 6 orang penumpang perahu longboat yang melaju dari daerah Sikakap menuju Siberut Utara ditemukan dalam kondisi mengapung dan meninggal dunia. Sementara 4 penumpang perahu lain berhasil diselamatkan. Korban meninggal dunia atas nama Gevani berusia 8 tahun dan Keilak berusia 50 tahun. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan pihak keluarga. Ditemukan di depan muara Sikabaluan, jarak dari LKP atau Laksana Position terakhir diketahui itu jaraknya itu sekitar 1 nautical mile. Cuaca ekstrim dan tingginya gelombang di perairan Mentawai mengakibatkan perahu longboat tersebut terbalik di perairan Sikabaluan. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Seorang petani hilang saat menyeberangi sungai di Subang, Jawa Barat. Warga yang melihat korban pun segera melaporkan ke pihak berwenang. Perahu karet milik petugas penyelamatan mencari sosok pria bernama Rasja, warga desa Citrajaya, Subang, Jawa Barat. Rasja, pria berusia 60 tahun ini diketahui hilang saat hendak bertani menyeberangi Sungai Tarung Timur. Tim SAR gabungan mengerahkan sejumlah petugas untuk mencari korban. Pasalnya, sudah berjam-jam setelah dilaporkan hilang, korban belum ditemukan. Setelah 22 jam pencarian, petugas berhasil menemukan korban. Menurut saksi mata yang bersangkutan menyeberang dari pinggir sini ke sana untuk bekerja sehari-hari menuju ke sawah. Karena mungkin saya pikir udah biasa. Karena tidak mungkin yang bersangkutan berani menyeberang, hanya saja karena... Saat proses evakuasi, banyak warga yang menyaksikan dan memadati TKP. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan.